AFF diduga tak rela timnas Indonesia jadi korban. Lupakan Piala AFF, Victor Detan kirim pesan berkelas. Dua rival Garuda tak ingin timnas Indonesia keluar dari AFF. Punggawa Garuda yang alami lonjakan nilai transfer tertinggi. Puslek di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFF diduga tak rela timnas Indonesia jadi korban. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak. Benar, timnas Indonesia turun dengan skuad U22. Namun bukan tanpa alasan, negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Dalam hal ini, akun media sosial @tebingtinggivideo coba membuat cocokologi. Akun ini menilai AFF tak rela timnas Indonesia yang turun dengan skuad U22 lolos ke semifinal. Pasalnya, jika timnas U22 lolos ke semifinal, sama saja dianggap menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi pemain senior untuk unjuk gigi. Alhasil timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024 ini. Seperti halnya saat menghadapi Laos, Marcelino terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang timnas Indonesia kawalan Dava Fasya. Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit pun juga memberi kartu merah kepada kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Armani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang pergerakan Muhammad Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada bukan wajah. Satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta itu. Akibatnya timnas Indonesia pun harus kalah 0-1 dari Filipina karena gol penalti. Jika saja laga berakhir imbang, maka timnas Indonesia lah yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Punggawa Garuda yang alami lonjakan nilai transfer tertinggi. Pertama, JIZ. Bek tengah sekaligus pemain yang kini menjabat sebagai wakil kapten timnas Indonesia itu menjadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan nilai pasar usai paruh pertama musim 2024-2025. Melansir dari laman berita suara.com pada hari Rabu, bek berusia 24 tahun yang kini membela klub Italia AC Venezia tersebut mengalami peningkatan market value yang awalnya berada di nilai 43,45 miliar rupiah menjadi 52,14 miliar rupiah. Kenaikan market value ini sendiri disinyalir karena pemain berpostur 190 cm ini sukses menunjukkan performa gemilang bersama klubnya saat ini. Kedua, Kevin Dick. Bek kanan berusia 28 tahun ini menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang mengalami peningkatan market value jelang bursa transfer musim dingin. Melansir dari laman transfer market, mantan pemain timnas Belanda U18 ini mengalami kenaikan yang awalnya berada di angka 69,53 miliar menjadi 78,22 miliar rupiah. Debutnya bersama timnas Indonesia pun pada bulan November kemarin dan juga performa gemilangnya di klub Denmark FC Copenhagen pun disinyalir juga membuat kenaikan signifikan dari market value pemain berdarah Maluku itu. Ketiga, Ragnar Loratmangun. Menyerang timnas Indonesia ini juga diketahui mengalami kenaikan market value jelang akhir tahun 2024. Melansir dari laman transfermarket.co.id, kenaikan nilai pasar pemain klub Belgia FC Vidender tersebut sebelumnya berada di angka 7,82 miliar rupiah, kini menjadi 10,43 miliar rupiah. Performa gemilangnya bersama dengan timnas Indonesia dan juga di Liga Belgia
di paruh pertama musim 2024-2025 disinyalir menjadi penyebab kenaikan striker yang juga bisa menjadi winger tersebut. Lupakan Piala AFF, Victor Detan kirim pesan berkelas. Victor Detan menjadi salah satu pemain muda yang dipercaya pelatih timnas Indonesia Sintayong masuk ke dalam skuad Piala AFF 2024. Namun sayangnya, Garuda harus pulang lebih awal karena tersingkir di fase grup B. Meski begitu, Detan sendiri bangga karena akhirnya bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Sebab momen ini memang sudah dinanti-nanti oleh dirinya. Pemain keturunan Kanada ini pun juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh supporter atas kegagalan timnas Indonesia. Detan pun berharap ke depan skuad Garuda dapat meraih hasil yang lebih oke. Kepada semua supporter, terima kasih telah mendukung kita sepanjang turnamen ini. Saya ingin meminta maaf jika hasilnya belum sesuai harapan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikianlah kata Detan. Sementara itu selama di Piala AFF 2024 ini, Detan selalu diturunkan oleh Sintayong dalam 4 laga timnas Indonesia di fase grup B. Walaupun memang pemain PSM Makassar itu tidak pernah tampil penuh, namun penampilannya cukup ciamik sehingga menyorot perhatian dari warganet. Sebagai informasi, 4 tim yang berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 kali ini adalah Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dua rival Garuda tak ingin timnas Indonesia keluar AFF. Isu Indonesia mundur dari AFF didengungkan netizen tanah air. Mereka kesal dengan AFF yang seakan mewajarkan adanya dugaan praktik sepak bola gajah. Tepatnya di antara timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19 di Piala AFF 2022 lalu. Akibat dugaan praktik di atas, timnas Indonesia U19 pun akhirnya gagal lolos ke semifinal. Timnas Indonesia tidak lolos ke semifinal walaupun menang meyakinkan di laga terakhir. Sebagai informasi, dengan meninggalkan AFF sendiri, timnas Indonesia dianggap bisa fokus mengikuti rangkaian agenda resmi yang dijalankan oleh AFC dan FIFA. Jika memutuskan keluar dari AFF, Indonesia akan diuntungkan karena tidak harus berkompetisi di turnamen AFF mendatang. Demikianlah tulis media Vietnam The Talk 24/7. Dengan keluar dari AFF bukan tak mungkin timnas Indonesia memiliki kekuatan untuk menyalip peringkat FIFA Vietnam. Di sisi lain, media Malaysia seakan tak rela. Mereka kemudian menyoroti kerugian yang akan diterima timnas Indonesia andai resmi pindah dari AFF ke EAFF. Pasalnya, kejuaraan utama EAFF sendiri adalah EAFF A1 Football Championship yang umumkan dilaksanakan 2 tahun sekali. Yang mana pada ajang ini cuma akan ada 4 negara yang ikut berkompetisi. China, Jepang, Korea Selatan merupakan 3 negara yang selalu dijamin tempatnya. Nah, sisanya harus menjalani kualifikasi lebih dulu dan sistem itu disebut akan merugikan timnas Indonesia. Sementara andai lolos ke kejuaraan EAFF A1 Football Championship, timnas Indonesia juga tidak pasti akan bertemu pemain-pemain ternama. Sebab Jepang dan Korea diketahui tidak biasanya menurunkan skuad utama. Melihat hal ini, timnas Indonesia pun dianggap rugi jika gabung ke EAFF. Pasalnya di AFF, skuad Garuda akan selalu menghadapi lawan yang membawa skuad terbaik masing-masing.